Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Cenius. Selamat datang kembali di channel Belajar Alat Klinik Cenius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asep. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi rumus-rumus trigonometri, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke, baiklah, sebelum kita mengetahui apa saja rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, mari perhatikan terlebih dahulu ya. Misalkan penjumlahan alfa ditambah dengan beta sudut ya, penjumlahan dari dua buah sudut. Misalkan alfa ditambah beta itu sama dengan A. Kemudian alfa dikurang beta sama dengan B. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, jika kita eliminasi alfa dari persamaan 1 dan 2, berarti artinya kan alfa plus beta sama dengan A, kemudian alfa min beta sama dengan B, itu dikurang. Berarti jadinya kan saling menghabiskan. Kemudian ini jadinya 2 beta sama dengan A min B. Berarti beta sama dengan setengah dikali A min B. Oke? Nah, yang kedua, jika kita eliminasi beta untuk persamaan 1 dan persamaan 2, berarti alfa ditambah beta sama dengan A, dan alfa dikurang beta sama dengan B, kemudian ditambah, karena kan kita ingin mengeliminasi B. Berarti A-nya 2 alfa, betanya saling habis, kemudian A ditambah B. Jadi alfa sama dengan setengah A ditambah dengan B. Oke? Nah, baiklah, coba ingat kembali rumus perkalian sinus dan kosinus. Kita akan gunakan rumus tersebut untuk menemukan penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke? Yang pertama, kita akan menemukan rumus penjumlahan sinus ya. Rumus penjumlahan. Oke, jadi untuk menemukan rumus penjumlahan sinus, kita gunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Masih ingat rumusnya? Tuliskan ya. Jadi ketika sin alfa dikali cos beta itu sama dengan setengah dikali sin alfa ditambah beta, kemudian ditambah sin alfa dikurang beta. Oke? Nah, sekarang yang kegunaan untuk yang ini ya, ini kan tadi kita udah misalkan nih alfa plus beta adalah A min B adalah B, dan beta itu adalah setengah dari A min B, dan alfa itu setengah dari A plus B. Jadi kita ganti A-nya alfa ini dengan ini, kemudian beta ini dengan ini, kemudian alfa plus beta kita ganti dengan A, dan alfa min beta diganti dengan B. Oke? Nah, marilah kita langsung ganti ya. Di sini jadi sin alfanya itu adalah setengah dikali A plus B ya. Setengah dikali A plus B sama dikali dengan cos betanya itu setengah dikali A min B sama dengan setengah. Di sini sinnya jadi sin dikurungnya huruf biasa aja, sin alfa A ya ditambah dengan sin A min beta itu adalah B. Oke, kalau kita ingin menentukan rumus penjumlahan sinus, kan penjumlahan sinus berarti setengahnya pindah terus ke sini, jadinya diperoleh sin A ditambah dengan sin B itu sama dengan 2 kali sin setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Jadi ini adalah rumus penjumlahan sinus ya. Nah, sekarang kita temukan rumus pengurangan sinus. Kita gunakan rumus perkalian kosin. Oke? Ini sekarang kita temukan rumus pengurangan sinus. Nah, jadi kita ingat lagi ya,
kalau perkalian kosin itu sama dengan apa? Setengah sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Jadi kan sebenarnya kan kenapa kita mencari rumus pengurangan sinus itu dengan menggunakan perkalian kosin? Karena kalau yang kosin rumusnya itu ada sin alfa plus beta dikurang, jadi kan pengurangan. Nah makanya jadi pilihnya sesuai dengan kita ingin menemukan rumus pengurangan atau penjumlahan gitu ya. Nah di sini tinggal kita ganti saja alfanya dengan cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A ditambah D dikurang dengan B ya. Oke, beta kan tadi A min B ya, sama dengan setengah ini sin A ya, A plus beta ya alfa plus beta A dikurang sin alfa min beta B. Kemudian maka di sini diperolehlah bahwa pengurangan sinus atau sin A min sin B itu sama dengan 2 kali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Oke? Dikotakin dulu. Ini adalah rumus pengurangan sinus. Sekarang kita lanjut ke rumus penjumlahan kosinus. Kalau kosinus berarti antara rumus yang cos sama sin ya. Nah, kalau di penjumlahan kita gunakan rumus perkalian cos. Cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dikali cos alfa ditambah beta, ingat lagi ya, ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, kemudian ini ganti alfanya dengan cos setengah A ditambah B, kemudian dikali cos setengah A dikurang B sama dengan setengah cos A ditambah cos B. Oke, ini kan ya jumlahannya. Maka diperoleh cos A ditambah dengan cos B itu sama dengan 2 kali cos setengah A ditambah dengan B dikali sin setengah A min B. Oke, ini rumus yang ketiga, rumus penjumlahan kosinus. Nah, sekarang terakhir itu rumus pengurangan kosinus ya. Jadi kita pakai rumus perkalian sin ya, sin alfa dikali sin beta. Itu kan rumusnya negatif setengah cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Oke, kita tinggal ganti. Ini jadi sin setengah dikali alfa dikali A tambah B dikali sin setengah A dikurang B sama dengan setengah cosnya jadi cos A dikurang cos B. Nah, maka diperolehlah cos A dikurang dengan cos B sama dengan, ini kan min ya, berapa min? Min berarti min setengah dikesiniin jadi min 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang dengan B. Oke? Ini rumus yang pengurangan kosinus. Sampai di sini sudah kita temukan rumus-rumus dari penjumlahan dan pengurangan kosinus. Oke, baiklah adik-adik, kita sudah temukan rumus-rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Maka untuk lebih jelasnya lagi penggunaan rumus seperti apa, kita langsung saja kerjakan contoh-contoh soal terkait dengan penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita bahas contoh soalnya, kakak memberikan sedikit trik ya untuk mengingat rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Kan tadi kita udah memperoleh rumus ini dari rumus perkalian sinus dan kosinus kan. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya lagi, kita bisa menggunakan lagu. Jadi kita nyanyikan gitu rumus-rumusnya menggunakan nadanya balonku ada 5 gitu kan ya. Nah, tapi
balon kuadrat 5-nya diganti dengan rumus-rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Nah, seperti apa? Coba dengarkan baik-baik ya. Pertama, kita mulai sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin, seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi kita gunakan nada balon kuadrat 5. Nah, nanti bisa dikali coba sendiri ya di rumahnya masing-masing gitu. Mungkin sedikit membantu untuk mengingat rumus dari penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke? Baiklah, kita langsung saja bahas contoh soalnya ya. Nah, contoh soal pertama, tentukan nilai dari sin 36 derajat ditambah cos 36 derajat. Nah, di sini kan penjumlahan sin dan cos, sedangkan di rumus tidak ada penjumlahan sin dan cos. Makanya apa? Kita gunakan konsep sudut berelasi. Nah, cosnya terserah adik-adik pengennya mengubah sin mau pakai sin plus sin atau cos plus cos. Bebas, terserah adik-adik. Kalau misalkan adik-adik mau menggunakan rumus sin plus sin, maka cosnya diganti menjadi sin. Nah, kakak ambil misalkan contohnya kakak pengen sin plus sin aja, berarti cosnya diganti menjadi cos 90 dikurang berapa yang hasil 36. Oke? Karena kalau misalkan di sini kan tandanya positif. Cos itu di kuadrat pertama positif, kita gunakan sudut 90 dikurang alfa ya. Nah, di sini kita ganti ya, langsung sin 36 derajat ditambah cos 36 itu sama aja dengan cos 90 dikurang dengan 54. Ya kan ya? Nah, ini sama dengan sin 36. Nah, kalau 90 dikurang alfa, tanda si perbandingan trigonometriknya berubah jadi sin, karena itu yang kita harapkan. Nah, di sini sin 54 derajat. Karena kalau cos di kuadrat pertama positif, karena kan di sini nilai positif. Jadi kita ambilnya 90 dikurang. Oke? Kalau di sini negatif, ya kita ambilnya yang kalau cos negatifnya di kuadrat kedua. Nah, kita ambil 90 ditambah. Oke? Oke. Nah, di sini barulah kita bisa gunakan rumus penjumlahan sin ya. Langsung ya, 2 sin setengah dari penjumlahannya 36 tambah 54 itu adalah 90. Kemudian dikali dengan cos setengah, pengurangannya 36 dikurang 54 itu adalah negatif 18 ya. Kemudian sama dengan 2 sin 45 derajat dikali cos negatif 9 derajat. Nah, di sini 45 itu kan sin 45 setengah akar 2. Setengah dikali setengah itu adalah akar 2. Di sini cos sudutnya negatif itu tetap positif. Jadi cos 9 derajat. Jadi jawabannya ya akar 2 cos 9 derajat dengan menggunakan konsep penjumlahan sinus. Oke? Paham? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke? Oke, baik adik-adik, contoh yang kedua, nilai dari tan 35 ditambah tan 25 adalah, nah, di sini jangan khawatir ya adik-adik ya, melihatnya kok penjumlahan tan sih gimana ya caranya? Gampang, adik-adik ingat lagi rumus tan suatu sudut itu sama dengan perbandingan sin suatu sudut per cos suatu sudut. Nah, berarti tan 35-nya diubah menjadi sin 35 per cos 35 ya. Sin 35 dibagi dengan cos 35. Kemudian ditambah dengan sin 25 dibagi dengan cos 25. Nah, di sini sama kan penyebutnya. Jadi kan ini penyebutnya cos 35 dikali cos 25 ya. Nah, cos 35 dikali cos 25 bagi ini kan sisa cos 25 dikali dengan sin 35. Jadi tulis sin 35 dikali cos 25. Kemudian ditambah ini dibagi dengan ini sisa cos 35. Berarti cos 35 dikali sin 25. Jadi kalau bisa diurutkan aja, kan di sini sudutnya 35 duluan ya. Jadi tinggal ditukar tempat aja gitu ya. Nah, kemudian di sini sin 35 cos 25, cos 35 sin 25. Ingat, ini apa? Sin cos kosin. Ingat lagi jumlah dua sudut ya, jumlah dua sudut sinus. Oke, jumlah dua sudut sinus. Nah, di sini berarti tinggal diganti. Coba diingat lagi deh. Kalau sin alfa tambah beta ya, jumlah dua sudut sinus ya. Nah, ini itu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin
beta. Nah, sama kan ya? Ini adalah alfanya, ini adalah betanya. Ini adalah alfanya, ini adalah betanya. Makanya tadi kakak bilang, kalau misalkan di awal, kalau dikali tulisnya sin 25 cos 35 tinggal tukar tempat aja gitu. Sesuaikan aja. Nah, jadi rumus-rumus yang sebelumnya juga masih digunakan. Nah, ya. Nah, di sini kita ubah ini menjadi sin alfa tambah beta. Jadi sin 35 ditambah dengan 25. Oke, per di sini cos 35 cos 25 perkalian cos. Ingat perkalian kosinus, ingat tadi rumus perkalian kosinus yang dimana cos 35 dikali dengan cos 25 itu berapa? Yaitu setengah dikali dengan cos, sudutnya ditambahin jadi 60 derajat ya. Kemudian ditambah dengan cos, sudutnya dikurangkan yaitu 10 derajat. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah, sin 35 tambah 25 itu adalah sin 60 derajat per setengah dikali cos 60 derajat ditambah cos 10 derajat. Oke? Nah, sekarang kita tinggal cari aja nilainya. Di sini sin 60 itu adalah setengah akar 3 per setengah dikali cos 60 tambah 30 berapa? Cos 10 berapa? Setengah dikali setengah ditambah cos 10. Ya, jadi di sini coret-coret jadi akar 3 per setengah ditambah cos 10. Atau kalau misalkan kita samakan penyebutnya kan jadinya per 2. 1 ditambah 2 cos 10 derajat. Jadi tinggal dikalikan 2-nya ke atasin 2 akar 3 per 1 ditambah 2 cos 10 derajat. Nah, itu jawaban dari tan 35 tambah tan 25. Jadi menggunakan konsep yang sebelumnya ya. Jadi, oke, baiklah adik-adik, lanjut ke soal ketiga. Nilai dari cos 15 derajat ditambah sin 15 derajat per cos 15 derajat dikurang sin 15 derajat. Nah, kalau seperti ini kan penjumlahannya yang ada itu kan sin plus sin, sin min sin, cos plus cos, cos min cos. Berarti ini kita ubah, mau ubah cos jadi sin atau sin jadi cos itu terserah adik-adik. Nah, kakak coba ubah cos jadi sin jadi cos aja deh ya. Nah, di sini sama dengan cosnya tetap ya, cos 15 derajat ditambah. Kalau kita gunakan sudut berelasi, ingat lagi ya, kalau misalkan sin 90 derajat dikurang dengan alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti kita gunakan yang sin 15 ini kita baru jadi bentuk ini. Sin berapa? Sin 90 dikurang berapa yang hasilnya 15 itu 75 ya. Kemudian per cos 15 derajat dikurang sin 90 derajat dikurang 75. Oke? Nah, sama dengan cos 15 derajat ditambah cos 75. Karena kan kalau 90 dikurang kan kuadran pertama. Kalau kuadran pertama sin itu adalah positif. Per cos 15 derajat dikurang cos 75 derajat. Nah, lanjut ya. Lanjut. Cos 15 tambah cos 75. Kita gunakan rumus yang ketiga. Ya, sama dengan 2 cos setengah dari jumlahkan. Itu adalah 90 ya. Kemudian dikali dengan cos setengah dikurangkan 15 dikurang 75 itu negatif 60. Per di sini cos 15 dikurang cos 75 itu kita gunakan yang rumus yang nomor 4. Min 2 sin setengah dikali 90 derajat ya, sama kebetulan ya, sama yang di atas. Kemudian dikali sin setengah negatif 60 derajat. Nah, coret dulu ya. 2-nya dicoret. Maka di sini kan cos jadinya cos 45 derajat dibagi dengan 2 90-nya dikali cos negatif 30 derajat per di sini jadi sin 45 derajat dikali sin negatif 30 derajat. Nah, ini kan negatif dijamak di sini ya. Kan ini cos 45 sama sin 45 nilainya sama, berarti saling menghabiskan. Kemudian cos negatif 30. Kalau cos negatif 30 berarti kan cos negatif itu tetap positif. Cos 30 berapa? Setengah akar
3 per negatif dikali sin, kalau negatif dia negatif. Negatif sin 30 itu udah setengah. Ini negatif bertemu negatif plus. Setengah dicatat sama setengah. Jadi jawabannya adalah angka 3. Paham ya? Paham dong. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke, untuk contoh soal keempat, bentuk sederhana dari sin 3 alfa dikurang sin alfa per cos 3 alfa dikurang cos alfa adalah sama ya, kita gunakan konsep penjumlahan dan pengurangan, sinus untuk yang pembilangan, kosinus untuk yang penyebut ya. Langsung saja, sin 3 alfa dikurang sin alfa itu kita gunakan rumus kedua. Berarti 2 cos setengah 3 alfa tambah alfa itu adalah 4 alfa dikali sin setengah 3 alfa dikurang alfa itu adalah 2 alfa per cos 3 alfa dikurang cos alfa kita gunakan rumus keempat, min 2 sin setengah 4 alfa ya, jumlahkan dikali sin setengah 2 alfa dikurangkan. Nah, lanjut ke sini ya. Diperoleh, ini catat dulu 2 sama dengannya. Nah, sekarang ini hasilnya cos setengah dari 4 alfa itu 2 alfa ya, dikali sin alfa per, di sini jadi sin 2 alfa dikali dengan sin alfa ya. Nah, kemudian sin alfa sama sin alfa itu saling menghabiskan. Nah, sekarang sisa cos sama sin. Kalau sin per cos kan tan itu adalah 1 per cos. Artinya kalau cos 1 per tan. Nah, atau dengan kata lain, kalau dia cos per sin itu adalah cot ya. Ingat lagi, kalau cos per sin itu adalah cot, dan di sini sudutnya 2 alfa. Karena kalau sin per cos tan, karena tan itu adalah kebalikan dari cot, maka cot itu juga kebalikan dari tan kan. Nah, jadi kebalikan dari tan itu apa? Cos per sin, yaitu cot. Oke? Ingat lagi rumus-rumus identitas trigonometri. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Untuk soal terakhir, tentukan nilai dari cos 40 derajat ditambah cos 80 ditambah cos 160. Nah, di sini kita kurungin dulu, mau yang menggunakan yang mau menyelesaikan yang mana dulu? Mau yang ini dulu boleh atau ini sama ini boleh. Kakak ambil yang ini ya. Ini kan berarti kita gunakan konsep penjumlahan kosinus, yang dimana rumusnya 2 dikali cos setengah dari 40 tambah 40 120 dikali dengan cos setengah dari 40 dikurang 40 negatif 40 ditambah dengan cos 160. Oke? Sama dengan 2 cos 60 derajat ya dibagi dengan 2 dikali cos negatif 20 derajat ditambah dengan cos 160 derajat. Maka di sini diperoleh 2 cos 60 itu kan cos 60 setengah kali 2 1 dikali dengan cos negatif jadi tetap positif ya, cos 20 derajat ditambah, sekarang di sini kan ada cos 20, kira-kira bisa nggak cos 160 dijadikan cos 20? Kita mikirnya kayak gitu dulu. Oh bisa, karena 160 itu dikurang kedua, kita gunakan 180 dikurang berapa ya cos 160? Yaitu cos 180 dikurang 20. Yang gimana nih? Cos 160 derajat itu sama dengan cos 180 dikurang dengan 20. Kan ini hasilnya 160 ya. Nah, dimana kalau 180 dia cosnya gak berubah, tetap cos, cuman tandanya jadi negatif 20 derajat. Karena di kuadran kedua cos itu negatif. Maka di sini jadinya negatif cos 20 derajat. Langsung diganti ya. Kemudian di sini kan 1 dikali cos 20 derajat artinya kan cos 20 dikurang dengan cos 20 itu adalah 0. Jadi jawabannya itu adalah 0. Oke, cukup sekian pembahasan materi terkait penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Amin. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton terus video-video pembelajaran lainnya di Belajar Ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan, bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius.